Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan, saya izin memperkenalkan diri dahulu ya. Di sini ada saya, Retno Jayanti, mahasiswa Unjaya bersama teman-teman. Nanti untuk membantu terapi aktivitas kelompok sore ini. Nah, saya sebagai leader, nanti ada Mbak Mega, silakan Mbak Mega. Halo teman-teman, saya Mega. Di sini saya akan bertugas sebagai co-leader yang akan membantu Mbak Retno dalam kegiatan saat ini. Kemudian ada Mas Abdul Latif. Halo teman-teman, saya Abdul Latif. Di sini saya sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi berjalannya TAK. Baik, kemudian ada Mbak Fenisha sebagai observer. Silakan Mbak Feni. Halo teman-teman, saya Venesia Utami sebagai observer. Di sini nanti saya mungkin mengontrol jalannya kegiatan terapi ini dan nanti ada evaluasi di akhir. Baik, nah itu sudah perkenalan dari tim kami sebagai perawat untuk mendampingi teman-teman melakukan terapi aktivitas kelompok. Nah, selanjutnya silahkan perkenalan dulu nih. Ada 3 pasien di sini. Silahkan ada Mas Bagas, Mbak Ate, dan Mas Nugraha. Yuk silahkan Mas Bagas. Boleh memperkenalkan Perkenalkan ya. nama saya. Coba. Oke, silahkan Mas Nugraha, boleh perkenalan. Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Nugraha, Bu. Saya temannya Mas Bagas. Iya, Mas Bagas belum bisa perkenalan ya. Coba Mbak Ate, nama lengkapnya siapa Mbak? Mbak Ate masih di mute. Mbak Ate suaranya nggak kedengeran ya. Coba lebih kenceng lagi tuh di mute itu. Perkenalkan Bu, nama saya Ate. Ate. Lupa Bu nama panjangnya, tapi ingatnya Ate Bu. Oh ya. Tadi Mas Bagas pergi ya. Nanti dipanggil ke sini ya. Tadi ya. Oh, Mas Bagas sudah balik nih. Mas Bagas boleh perkenalan nggak Mas? Iya Bu, perkenalkan nama saya Bagas. Maaf Bu, soalnya barusan ada yang manggil-manggil, tapi dicari nggak ada. Iya, nggak apa-apa ya Mas ya. Oke, teman-teman, gimana perasaannya sore hari ini? Gimana Mas Nugraha perasaannya sore hari ini? Ada pengalaman halusinasi apa yang terjadi? Saya pusing sekali, Bu. Kepala saya setiap hari ada yang bisikin di telinga saya, Bu. Saya tutupin telinganya masih ada aja, soalnya bikin kepala saya pusing, Bu. Bisikin ya Mas ya. Iya. Kalau Mbak Ate gimana Mbak pengalaman halusinasinya Mbak Ate? Hari ini lagi nggak ada apa-apa Bu. Berarti nggak ada, Kalau kemarin-kemarin ada yang liatin Bu. ada yang dilihat ya Mbak. Ya Bu. Kalau Mas Bagas gimana Mas Bagas? Agak ketakutan Bu, soalnya sering mendengar suara-suara yang minta temenin, kayak minta main atau apa gitu. Tapi setelah disamper bersuaranya tuh kayak tiba-tiba hilang, tapi nanti muncul lagi entah di sebelah mana gitu Bu. Oh, Itu jadi itu gimana Bu. Mbak? Bu. Itu Bu yang di sebelah Mbak Mega tuh Bu. Itu yang kayak yang aku lihat kemarin Bu. Lihat apa Mbak? Itu cewek tuh Bu di belakang Mbak Mega tuh Bu. Oh, Di nanti belakang kita itu bantu ya Mbak, nanti kita bantu atasi ya. Ya Bu, saya takut Bu. Dia Iya, liatin saya apa nanti kita terus. bantu ya. Nanti kita bantu Mbak Ate. Jadi teman-teman semua, Mas Nugraha, Mbak Ate, sama Mas Bagas, nanti kita di sini tuh akan melakukan kegiatan namanya terapi aktivitas kelompok. Tujuan terapi ini itu meningkatkan teman-teman melatih kemampuan dirinya dalam mengontrol halusinasi kayak Mbak Ate tadi tuh, melihat-lihat tak jelas itu bisa dikontrol. Kemudian Mas Nugraha juga bisa mengontrol halusinasi yang mendengar yang bisik-bisikan tadi sama Mas Bagas. Selain itu teman-teman terapi aktivitas kelompok ini tuh bisa membuat teman-teman tuh mengekspresikan pikiran untuk mengontrol halusinasi dengan cara yang nanti kita ajarkan. Terus bisa juga cara patuh minum obat, kemudian bisa mengontrol dengan bercakap-cakap antara teman-teman tuh, misalnya Mas Nugraha sama Mas Bagas atau sama Mbak Ate, itu kan bisa ngobrol. Kemudian
Nanti setelah itu ada namanya juga aktivitas terjadwal atau juga minum obat terjadwal, seperti itu tujuan terapi aktivitas kelompok ya. Selanjutnya sebelum kita melakukan permainan ini, saya bacakan dulu aturannya sama kontrak kerjanya. Jadi teman-teman ini bersama kita nanti akan melakukan terapi aktivitas kelompok selama 45 menit. Jadi teman-teman itu wajib untuk mengikuti permainan ini. Kemudian sudah berpakaian rapi, sudah mandi dan sudah bersih nih sore hari ini. Jadi nanti kita bisa langsung main. Terus selama permainan terapi aktivitas kelompok tidak boleh makan, minum, merokok ya. Kemudian jika ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ngomong, nanti angkat tangan dulu. Kemudian nanti setelah dari kami mempersilahkan, kalian baru boleh ngomong. Kemudian teman-teman juga dilarang keluar sebelum acara terapi aktivitas ini selesai. Gitu. Nanti kalau sudah sesuai kesepakatan kita, kontrak waktu kita sudah selesai, nanti ada diskusi, kalau mau kita perpanjang, tapi kalau udah kita selesai, nanti kita selesai, tinggal kita evaluasi. Seperti itu, teman-teman. Bersedia ya, Mas Bagas, Mas Nugra, sama Mbak Ate? Iya, Bu, bersedia, Bu. Siap, Bu. Baik, nah nanti selanjutnya bisa dibantu Mbak Mega untuk mengajarkan cara-caranya. Silahkan Mbak Mega. Baik, halo teman-teman. Kita sudah berkenalan ya tadi, jadi sudah tahu ya nama saya. Baik, karena tadi ya sudah diceritakan oleh teman-teman mengenai pengalaman halusinasinya, ada yang merasa dibisik-bisik sampai merasa pusing, ada yang merasa dipanggil-panggil padahal nggak ada orang. Terus ada juga yang melihat bayangan-bayangan kan. Nah, saat teman-teman semua melihat misalkan halusinasinya atau mendengar halusinasinya, cara seperti apa yang teman-teman gunakan? Misalkan ada Mas Nugraha sama Mas Bagas yang seperti dipanggil-panggil atau dibisikin dan Mbak Ate yang melihat Kalau gitu. saya sih Mbak, saya tutupin telinga saya, terus saya depis di pojokan gitu supaya nggak denger lagi, supaya nggak pusing terus gitu. Seperti itu, Baik. Mbak. Oh iya. Bagaimana Mas Bagas? Kalau aku masih bingung, Mbak, soalnya di kayak melakukan kegiatan pun suaranya itu tetap masih muncul, masih ada. Terus eh, kalau diikutin perintahnya, misal ayo main ke sini gitu, tapi kok kayak aneh gitu, kayak ya takut agak aneh gimana gitu. Baik. Itu sih Untuk kalau kayak Mbak, gitu. Kalau yang main sih kayak masih mending gitu lah, tapi kadang ada yang ngajak apa gitu. Misal kalau lagi jalan di tepi sungai gitu, ada yang ngajak terjun lah atau apa gitu kan. Jadi sendiri gitulah. baik, baik. Mas Bagas. Nah, untuk Mbak Ate sendiri seperti apa? Kalau saya sendiri, Bu, yang paling sering itu ya gitu, Bu, kayak tadi tiba-tiba aja ada dia gitu. Terus dia nggak ngapa-ngapain, Bu, tapi dia sering melototin saya kayak gitu, Bu. Terus dia kayak ini ganggu-ganggu saya gitu, Bu. Dia ini lari-lari, kan saya jadi takut, Bu. Baik. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah berani menceritakan kisah yang cukup menyeramkan ya. Nah, baik teman-teman, karena dari keluhan-keluhan tadi ya, apalagi Mas Bagas sudah cukup bahaya juga ya, sampai ngajak main ke tempat berbahaya. Nah, di sini saya akan membantu nih untuk memperagakan cara namanya menghardik halusinasi atau kita seperti mengusir atau melawan halusinasi itu. Nah, seperti halusinasi yang dialami Mas Nugraha sama Mas Bagas, yaitu halusinasi pendengaran ya. Nah, baik, saya akan peragakan terlebih dahulu ya caranya. Sepertinya cara ini mirip dengan cara yang dilakukan Mas Nugraha tadi, tapi ini lebih kompleks lagi ya. Nanti saya peragakan, kemudian nanti diperagakan ulang oleh Mas Bagas dan Mas Nugraha. Baik, pertama, seperti yang Mas Nugraha tadi ya, kita menutup telinga. Kan ini halusinasi pendengaran, kita mendengar suatu bisikan atau panggilan gitu kan ya.
Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah menutup telinga. Kita menutup telinga. Nah, ya bisa mungkin sambil diikuti ya. Iya, iya Mbak, telinga Oke. gini. Kita menutup telinga sambil boleh berteriak. Kita bilangnya gini, kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Kita ulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Kamu Kamu suara suara palsu, aku palsu. tidak mau dengar. Itu boleh Ya, sambil teriak ya, untuk mengekspresikan rasa kesal yang karena kita dengar bisikan terus kan ya. Kita ulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Kamu ya. suara palsu, aku tidak mau dengar. Kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Kita ulang-ulang sampai Kamu, suara itu menghilang. kamu Baik. palsu, suara palsu. Seperti itu ya, Iya, Bu ya. iya seperti itu. Ya. Langsung lanjut. Nah, baik. Kemudian kita ke halusinasi penglihatan seperti yang dialami Mbak Ate tadi ya, yang melihat sosok perempuan atau seseorang yang seperti melototi seperti itu ya. Nah, cara yang bisa kita lakukan, yang pertama kita menutup mata dengan penuh keyakinan pokoknya. Terus kita mengatakan nih, boleh sambil berteriak atau apa, bersuara keras. Terus kita bilang, kamu bayangan palsu, aku tidak mau lihat. Kamu bayangan palsu, aku tidak mau lihat. Itu bisa kita lakukan berulang-ulang sampai bayangan yang kita lihat itu menghilang. Bagaimana Mbak Ate? Apakah mengerti apa yang saya ucapkan tadi? Ya, Bu. Baik. Untuk Mas Bagas sendiri bagaimana? Mana ini, Pak? Mas Bagas baru ke toilet, Bu. Oh, ke Dia toilet ya. tadi bisik-bisik ke Baik. saya, iya, nggak kuat gitu. Baik. Bagaimana kalau kita memperagakan masing-masing cara untuk menghardik tadi seperti yang saya ajarkan tadi? Apakah bisa untuk dilakukan masing-masing? Bisa, Bu. Baik. Bu. Saya Iya. coba ya, Bu. Iya, silakan Mas Nugraha dulu mungkin dicoba cara menghardiknya seperti apa Ya. tadi yang saya ajarkan. Kamu suaranya tidak nyata, nggak usah ada lagi. Kamu suaranya bohong. Ya, Iya, seperti itu bukan, Bu. iya Nanti benar kalau sekali. lagi saya nggak mau Iya, suaranya, soalnya bikin pusing. iya. Pokoknya kita ulang-ulang terus sampai suaranya menghilang. Iya, Bu. Oke, baik. Berarti Mas Nugraha udah paham ya. Nanti saat Mas Nugraha merasa dibisik-bisikin lagi atau mendengar sesuatu, langsung dilakukan seperti itu ya. Iya, Bu. Dan saat misalkan ada yang memanggil-manggil, namun sepertinya tidak ada orang nih, langsung Mas Nugraha lakukan seperti itu dan jangan menghiraukan suara-suara yang memanggil itu. Baik. Untuk Iya. Mbak Atik, silahkan dipraktikkan seperti yang saya jelaskan tadi, bisa ya? Bisa, Bu. Oke, Pertama-tama silahkan. tutup mata. Terus bilang, pergi, pergi, pergi. Kamu bayangan palsu. Kamu tidak nyata. Gitu ya, Bu? Iya. Iya, kamu, iya kamu palsu, aku tidak mau lihat seperti itu ya. Kamu palsu. Aku tidak mau lihat kamu. Iya, dilakukan secara berulang-ulang. Kita harus tegas bahwa itu bukan eh, bayangan asli gitu. Itu cuma halusinasi. Jadi kita harus berani gitu ya. Ya, Bu. Ya, kita harus lakukan saat kita melihat bayangan yang sepertinya itu bukan ini deh. Kita langsung melakukan tindakan itu ya. Nah, Mas Bagus. Iya, Bu. Ya, Bu. Mas Bagas ya, ini sepertinya Mas Bagas masih di toilet ya? Iya, Bu. Iya. Dia memang suka gitu, Bu. Kalau ada yang manggil, dia langsung pergi. Waduh, Katanya ada yang manggil-manggil gitu. gimana Iya, dong? Mas Bagas nanti bisa dibantu sama Mas Abdul Latif ya. Soalnya ini tidak meninggalkan ruangan, tadi kan aku jelasin nih cara mainnya nih, tapi Mas Bagas meninggalkan ruangan nggak izin dulu sama kita. Jadinya nanti Mas Bagas besok harus
kita bina nih, harus kita bimbing nih, karena meninggalkan ruangan tidak sesuai dengan tata peraturan kita tadi ya teman-teman. Jadi besok lagi nggak boleh kayak gini ya Mas Nugra sama Mbak Atek ya. Iya Bu, baik Bu. Bu. Ya, Mbak Mega. Ya, baik teman-teman, karena tadi sudah berani ya udah menceritakan mengenai masalahnya, halusinasi seperti apa, kemudian kita sudah praktik juga kan ya cara menghardik atau mengusir halusinasi yang dialami sama teman-teman. Nah, baik untuk menghargai dan mengapresiasi tindakan yang kita lakukan pada hari ini, mari kita bertepuk tangan untuk menghargai teman-teman yang sudah berani ya, yang sudah bisa juga untuk melakukan hal itu. Baik, teman-teman. Karena tindakan untuk menghardik atau melawan halusinasinya sudah selesai saya jelaskan, saya persilakan Mbak Retno untuk menjelaskan tindakan selanjutnya. Silakan, Mbak. Iya, terima kasih Mbak Mega ya, udah diajarin nih teman-teman nih, Mbak Atek, Mas Nugraha. Nanti Mas Bagas tuh hilang tuh, besok kita ulang lagi kegiatannya ini untuk Mas Bagas khususnya ya. Baik, gimana Mas Nugraha sama Mbak Atek perasaannya setelah mengikuti permainan dari kami tadi? Ya, saya jadi agak sedikit tenang Bu, karena kalau ada suara-suara seperti itu, saya bisa melawan, jadi nggak mengganggu saya lagi seperti itu. Iya ya Mas, Mbak Atek gimana Mbak Atek? Tenang Bu. Tadi yang di belakang Mbak Mega udah pergi Bu. Iya hebat dong berarti ya. Berarti Mas Nugraha sama Mbak Atek ini hebat nih, udah bisa mengikuti kegiatan kita nih. Nah, teman-teman, nanti diterapin ya cara yang tadi Mbak Mega ajarkan. Untuk Mas Nugraha kan tadi tutup telinga, nanti diterapin ketika itu datang. Kemudian untuk Mbak Atek ketika melihat sesuatu juga bisa ditutup tuh matanya, diterapin. Kemudian nanti setelah ini, nanti kita ada kesepakatan lagi untuk menyusun jadwal selanjutnya ya. Tadi sudah dibuat sama Mas Abdul Latif. Nah, sebelum saya tutup nih, Mbak Feni, apakah ada tambahan, Mbak, selama kegiatan kita tadi, Mbak? Oke, baik, Mbak Retno. Di sini saya mau mengobservasi ya hasil evaluasi kegiatan kita pada hari ini dari awal kegiatan kita sampai akhir. Terima kasih ya, Mas dan Mbaknya sudah mengikuti acara ini sampai dengan terakhir. Untuk evaluasinya, yang pertama, pasien mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, tapi ada beberapa yang seperti Mas Bagas itu sempat izin keluar ya. Pasien tadi mengikuti TAK, hadir 5 menit sebelum acara dimulai, dan berpakaian rapi dan bersih, dan sudah mandi ya Mas dan Mbaknya. Pasien tadi tidak ada makan dan minum selama kegiatan, dan pasien menjawab pertanyaan dengan baik. Tetapi di sini untuk hasilnya yang dimana untuk Mas Nugraha itu alhamdulillah ya mengikuti kegiatan baik, bisa menyebutkan cara yang digunakan untuk mengatasi halusinasi, menyebutkan efektivitas caranya, menyebutkan cara mengatasi halusinasi dengan menghardik, dan memperagakan cara menghardik halusinasi. Untuk Mbak Ate bisa juga menyebutkan cara yang digunakan untuk mengatasi halusinasi, seperti mengatasi halusinasi dengan menghardik dan memperagakan cara menghardik halusinasi itu sendiri. Dan selanjutnya ini untuk Tuan Bagas. Tadi awalnya bisa menyebutkan cara untuk mengatasi halusinasi, tetapi di saat peragaan ini Mas Bagasnya izin keluar, padahal sudah di awal sudah ada perjanjian itu tidak ada izin. Jadi untuk selanjutnya, untuk saran saya, kegiatan ini agar berlancar dengan baik, ada baiknya nanti Mas Bagas jangan keluar lagi kalau ada kegiatan terapi aktivitas kelompoknya ya. Alhamdulillah sejauh ini untuk pasien yang lain seperti Mbak Ate dan Mas Nugraha itu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Mbak
evaluasi dari saya hari ini. Oke, baik Mbak Venisa, terima kasih banyak ya evaluasinya. Jadi teman-teman tadi itu tidak ada yang kooperatif satu ya Mas Bagas tuh, jadi kan kegiatan tidak ikut kooperatif dengan baik. Nah, untuk yang Mbak Ati sama Mas Nugraha masih bagus ya Mbak ya untuk kooperatif. Nah, nanti selanjutnya kita akan jadwalkan kembali ya mungkin minggu depan ya Mas Abdul Latif ya nanti rencana kegiatan selanjutnya. Begitu teman-teman. Rencana minggu depan, mungkin hari Selasa, seperti biasa, sore hari jam 3, kita berkumpul lagi ya di sini ya, kita membuat terapi aktivitas kelompok lagi untuk jadwal kegiatannya seperti itu. Begitu, terima kasih untuk Mas Nugraha dan Mbak Ate, sama Mas Bagas, sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Nanti Mas Bagas nanti kita susun kembali ya untuk yang besok. Terima kasih sore hari ini. Teman-teman nanti bisa melakukan kegiatan lagi, bisa ngobrol sama teman-teman yang lain lagi. Untuk Mas Nugraha sama Mbak Ate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, Pak. Terima Iya, kasih. silakan lanjutkan Ya, kegiatan. terima kasih teman-teman semua.